Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD bagian kemampuan menerapkan mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik 4 ruang kolaborasi. Anggota kelompok 3 yang terdiri dari Anggit Paramitasari, Fitri Umaroh, Ira Halimatus Sa'diyah, Laras Nuraini Pratiwi, Lydia Berlina, dan Uhti Masaul Husna. Terdapat 6 aspek penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Yang pertama yaitu kemampuan menjelaskan, kemampuan menafsirkan, kemampuan menerapkan, kemampuan memiliki perspektif, kemampuan berempati, dan yang keenam yaitu kemampuan memiliki pengetahuan diri. Pada materi kali ini kami akan menjelaskan bagian kemampuan menerapkan aplikation. Kemampuan aplikasi menerapkan melibatkan penggunaan pengetahuan dalam situasi beragam atau baru dalam konteks nyata. Peserta didik sering menunjukkan kemahiran dalam penerapan melalui penggunaan pengetahuan dan mengadaptasinya dalam situasi yang mengharuskan mereka untuk bertindak. Adapun kriteria penilaian kemampuan menerapkan aplikasi yaitu: yang pertama efektif, kedua efisien, ketiga fasih, keempat adaptif dan yang kelima yaitu anggun. Kriteria penilaian kemampuan menerapkan. 1. Efektif. Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. 2. Efficient. Kata efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan mampu menjalankan tugas dengan cermat dan berdaya guna. Pengertian umum menjelaskan efisien adalah usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan. Sehingga efisien berkaitan erat dengan ketepatan waktu tanpa harus mengeluarkan biaya atau kos yang berlebihan. Yang ketiga yaitu fasih. Fasih adalah lancar, bersih, dan baik lafalnya, tentang berbahasa, bercakap-cakap, mengaji, dan sebagainya. Yang keempat yaitu adaptif. Pada penilaian ini yang diukur adalah perilaku peserta didik yang sesuai dengan situasi tertentu. Indikator dalam penilaian itu yaitu peserta didik mampu memanfaatkan benda-benda di sekitar lingkungan alam, menguasai kemampuan pengetahuan sikap dan keterampilan. Dan yang kelima yaitu anggun atau graceful. Anggun mencakup sifat-sifat yang berhubungan dengan kebaikan hati, sikap yang santun, sopan santun, keberanian, kebijaksanaan, dan kebebasan. Pada penilaian ini sering dikenali dengan apik dan berwibawa tentang bangun tingkah laku dan gaya. Buatlah rubrik penilaian berdasarkan mata pelajaran Anda. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase C, peserta didik dapat mengonstruksi dan mengurai bangun ruang, kubus, balok, dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spasial, bagian depan, atas, dan samping. Mereka dapat membandingkan karakteristik antar bangun datar dan antar bangun ruang. Tujuan pembelajaran. Pada fase C, elemen geometry. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui karakteristik bangun ruang. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menyebutkan benda-benda sekitar yang menyerupai kubus. Peserta didik dapat membuat bangun ruang kubus. Peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik kubus. Peserta didik dapat menjelaskan karakteristik kubus. Konsep utama, karakteristik bangun ruang kubus. Proyek membuat kubus untuk menerapkan atau mengaplikasikan pemahaman siswa tentang bangun ruang kubus. Berikut contoh rubrik penilaian kemampuan menerapkan. Berikut contoh rubrik penilaian kemampuan menerapkan. Adapun kesimpulannya yaitu: pemahaman sebagai capaian UBD terdapat 5 aspek yaitu efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Kunci sukses pembelajaran. Efisiensi melalui perencanaan matang, optimalisasi sumber daya, dan evaluasi fokus. Keterampilan berbahasa fasih mencerminkan kemampuan siswa menggambarkan konsep dengan jelas. Adaptif terlihat dalam transfer pemahaman ke konteks berbeda. Pendekatan pembelajaran yang anggun menciptakan lingkungan holistik untuk pemahaman, aplikasi, dan refleksi siswa. Apakah ada pertanyaan? Sekian, terima kasih paparan materi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.